Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Salasehan Jogja Istimewa Televisi. Bersama saya Lina selaku pembawa acara pada sesi kali ini. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang muatan budi pekerti di sekolah. Nah, tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Bapak Oki Pambudi, SPD MPD, selaku fungsional PTP ahli pertama Balai Tekomdik Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, mungkin langsung saja saya sapa beliau yang ada di samping saya. Bapak, selamat datang. Terima kasih, Mbak Lina. Iya. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Bapak. Ya, terima kasih ya, Bapak ya sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini ya, Pak ya. Siap, okay. Mungkin Bapak langsung saja yang pertama Bapak bisa dijelaskan dulu untuk peran Balai Tekomdik Daerah Istimewa Yogyakarta ini dalam pengembangan dan implementasi muatan budi pekerti di sekolah-sekolah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ini. Terima kasih Mbak Lina. Jadi selamat berjumpa para pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Kami dari Balai Tekomdik, Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan, di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah UPT, Unit Pelaksana Teknis, di bidang pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Jadi tugas kami adalah memproduksi, kemudian mempromosikan, memasyarakatkan pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Nah, berkaitan dengan era sekarang yang sudah transformasi digital, arus informasi yang sangat kuat dari berbagai pihak gitu ya. Tentunya ini membuat kita harus lebih kuat lagi bagaimana budi pekerti kita kuatkan di sekolah. Karena arus informasi yang tadi saya sampaikan itu sangat luar biasa. Bagaimana anak-anak sekarang langsung menerima informasi ke gadgetnya gitu ya, ke perangkatnya yang mereka gunakan setiap hari. Nah, tentunya dengan menggunakan TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi ini kami harapkan penyampaian materi budi pekerti bisa lebih diterima oleh anak didik di sekolah seperti itu. Mungkin sebelumnya nih Pak, kita semua nih mau tahu Pak, faktor apa aja sih Pak yang membentuk budi pekerti siswa-siswi di sekolah? Ya, tentunya anak-anak di sekolah itu kan berasal dari keluarga ya. Artinya budi pekerti yang baik memang harus kita kuatkan di keluarga. Itu yang pertama. Kemudian di sekolah, karena merupakan rumah kedua bagi anak-anak, ya kita harus membuat suasana atau memberikan contoh, memberikan teladan yang baik, bagaimana bersikap, bagaimana bertindak, sehingga budaya kita, budaya Timur, orang Jogja, orang Jawa, orang Indonesia, itu akan santun gitu ya. Nah, budi pekerti yang seperti itu yang harus kita jaga. Artinya pengaruh-pengaruh yang mungkin tanda petik kok tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita, ya sedini mungkin kita harus membuat strategi bagaimana pengaruh-pengaruh itu tidak terlalu merubah mindset dari budi pekerti yang menjadi jati diri kita seperti itu. Oke. Ini selanjutnya Pak, bagaimana sih Pak muatan budi pekerti disesuaikan dengan perkembangan teknologi sekarang nih Pak, dan media digital dalam lingkungan pendidikan saat ini? Jadi tadi di depan saya sampaikan bahwa sekarang era teknologi, industri luar biasa perkembangannya sudah 5.0, bagaimana teknologi informasi ini bisa sekuat gitu ya, sekuat bisa mempengaruhi kehidupan kita semuanya. Nah, di dunia pendidikan tentunya di era sekarang ini anak-anak tidak bisa lepas dari kemajuan itu gitu. Artinya bagaimana penggunaan TIK untuk pembelajaran di sekolah, bagaimana penggunaan TIK untuk memberikan edukasi kepada siswa dan masyarakat, itu sangat penting. Nah, di sini bagaimana peran media, bagaimana peran kami di Dinas Pendidikan, terutama bagaimana menyiapkan materi-materi yang berhubungan dengan budi pekerti. Ya, kita harus bisa mengimbangi antara konten yang positif dan konten yang negatif. Mungkin kan pertumbuhan konten luar biasa gitu ya, di media sosial, kemudian di media cetak, elektronik, itu kan kontennya luar biasa. Ada konten positif, ada konten negatif. Nah, tentunya kami juga harus bisa menyediakan konten-konten positif, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Karena budi pekerti itu kan butuh figur, butuh contoh, butuh teladan. Nah, kami juga akan mengembangkan berbagai platform gitu ya. Kami di Balai Tekomdik itu memiliki namanya Portal Jogja Belajar,
Di sana itu ada namanya Jogja Budaya atau JB Budaya. Nah, di dalamnya itu banyak sekali konten-konten yang bisa diakses oleh para peserta didik, ya, terutama di anak-anak menggunakan video, menggunakan audio atau cerita. Karena sekarang udah jarang, terutama orang-orang tua era sekarang ini kan bercerita ke anaknya, gitu ya, dongeng dan sebagainya. Nah, ini kita fasilitasi. Jadi di Jogja Belajar Budaya itu ada dongeng yang mungkin sudah jarang kita dengar, gitu ya. Nanti bisa didengarkan oleh anak-anak sebagai sarana belajar edukasi, terutama budi pekerti seperti itu. Nah, pernah dengar ya Pak ya, kalau semisal perihal membentuk budi pekerti itu dengan film pendidikan. Nah, apakah dengan diterapkannya film pendidikan menjadi salah satu media belajar siswa ini, itu tuh cukup efisien nggak sih Pak dalam membentuk budi pekerti siswa-siswa itu? Ya, sekali lagi budi pekerti itu kan banyak melibatkan seorang figur, bagaimana seorang ketimuran gitu ya. Jadi baiknya karena era digital sekarang ya kita harus berikan contoh itu. Ya salah satunya adalah media film ya, karena video di berbagai platform itu kan sangat mudah diterima ya, diterima oleh para anak-anak terutama. Sekarang TV-TV yang ada di rumah mungkin akan kalah sama penggunaan gadget. Karena TV pun sekarang sudah masuk ke gadget gitu ya. Artinya anak-anak sudah lebih suka mengkoleksi atau melihat konten-konten yang menurut mereka adalah yang kekinian, yang menurut mereka enak dilihat, kemudian sesuai dengan dunianya gitu ya. Kalau masih dengan durasi yang panjang, kemudian isinya itu menceritakan atau gurunya menerangkan seperti model dulu, itu mungkin akan ditinggalkan oleh anak. Karena biasanya susah nangkepnya bapaknya anak-anak zaman sekarang gitu kan. Tapi dengan model tayangan pendek, kemudian kita buat di media sosial, kami juga punya platform di media sosial, jadi anak-anak bisa langsung mengakses gitu ya. Jadi lebih sukanya yang apa sih belajarnya? Mau dengerin audio ada, mau mungkin literasi membacanya juga bisa kita fasilitasi. Kemudian yaitu video tadi, kita coba buat berbagai tokoh karakter, kemudian bagaimana menghadirkan realita yang ada di sekitar kita. Ya, mohon maaf kemarin ketika ada kejahatan jalanan, kami juga mencoba mengembangkan atau memproduksi sebuah film ya dengan judul Klideh. Itu luar biasa respon dari anak-anak, karena kami coba melakukan roadshow gitu ya. Jadi kami nonton bareng juga di sekolah-sekolah, kami bawa. Kami ingin lihat respon secara real dari anak-anak. Mungkin kalau di platform media sosial kan hanya komen ya. Komen itu kan kadang nggak kelihatan orangnya siapa gitu ya. Tapi ketika kita mencoba membawa ke kelas, bagaimana kita berdialog dengan mereka, apa sih yang kamu dapat dari film ini? Ternyata responnya luar biasa. Jadi anak-anak seperti terpancing gitu ya. Oh itu karena ini perilakunya nggak baik dan sebagainya. Nah itu menjadi salah satu entry point bagaimana media film itu perlu kita angkat. Ada figur-figurnya, ada contoh-contoh pekerti yang baik seperti itu. Ternyata anak-anak sekarang itu lebih tertariknya film pendidikan kayak gitu ya Pak ya, film-film kayak gitulah ya Pak ya. Nah selanjutnya ya Pak ya, kan setiap ini kan ada tantangan-tantangannya ya Pak ya. Nah tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengintegrasikan muatan budi pekerti di sekolah tuh gimana sih Pak? Tantangan terbesar bagaimana kita mengintegrasikan ya adalah perkembangan teknologi ini. Ya itu tantangan kita. Ya. Bagaimana perkembangan teknologi yang sangat pesat. Ya. Kami kebetulan dengan Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama, kami diminta untuk membuatkan konten budi pekerti tentang pendidikan khas kejogjaan atau PKJ. Ini kami mencoba untuk membuat tayangan-tayangan video bagaimana bisa dengan mudah anak itu memahami seperti itu ya. Karena sekali lagi kalau anak-anak muda sekarang godaan di luar itu lebih kuat gitu ya. Bagaimana dengan berjoget-joget itu mungkin akan lebih cepat mengena daripada kita harus memberitahu dan sebagainya. Jadi itu adalah tantangan bagaimana kita bisa menggunakan teknologi dengan baik, kemudian kita sajikan supaya anak-anak itu lebih dekat dengan itu.
Jangan sampai anak itu merasa ketika kita menggunakan sebuah media, dia kok malah jadi nggak tertarik, nggak responsif dan sebagainya. Jadi tantangannya adalah teknologi, tapi teknologi juga akan kita gunakan sebagai solusi untuk menghadapi yang sekarang terjadi. Ya, Pak. Nah selanjutnya ya Pak ya, sekarang kan budaya asing itu kan sudah banyak yang masuk ke Indonesia ya Pak ya. Nah itu juga kan mempengaruhi budi pekerti seseorang Pak. Nah bagaimana sih Pak Balai Teknik Daerah Istimewa Yogyakarta ini tuh menyikapi hal-hal tersebut Pak? Ya, jadi perkembangan atau pengaruh dari luar tidak bisa kita bendung, tidak bisa kita cegah dan tidak bisa kita larang, karena dengan teknologi ini kita tidak ada sekat lagi gitu ya. Nah, bagaimana caranya adalah kita akan mencoba terus, terutama berkolaborasi dengan berbagai pihak dan instansi. Salah satunya tadi saya sebutkan dengan Dewan Pendidikan. Kita ada pendidikan khas kejogjaan, itu di mana kita memang harus terus berupaya. Kita tidak boleh menyerah dengan apakah nanti mereka pada lihat dan sebagainya gitu ya. Kita tidak seperti itu, tapi kita tetap harus menyediakan itu. Kewajiban kita sebagai di pemerintahan ini adalah bagaimana memfasilitasi dan melayani masyarakat. Ya, kami dari Balai Teknik, ya kami di bidang informasi dan komunikasi bidang pendidikan, ya kami mencoba seperti itu. Kita sajikan konten-konten media pembelajaran. Kami di JB Media itu juga ada artikel, kami ada video, ada audio, kemudian juga ada aplikasi. Jadi ada Hono Coroko. Jadi bagaimana kita belajar menulis aksara Jawa, itu kan juga pengaruh yang mungkin sudah agak luntur gitu ya. Bisa nulis Jawa sekarang? Nggak bisa Pak. Betul. Ya jadi itu. Jadi kami ingin seperti itu. Kami tetap sediakan berbagai platform, berbagai media, kanal, supaya anak-anak itu bisa, oh aku sukanya video, aku sukanya mendengarkan, atau aku sukanya main game, itu kami fasilitasi semua. Supaya apa? Budaya kita seperti kalau di PKJ, pendidikan khas kejogjaan kan bagaimana kita berperilaku ya, menghormati orang yang lebih tua, bagaimana kita ketika melewati orang yang lebih tua, bagaimana kita ketika berbicara, itu kan mungkin anak-anak sekarang sudah agak luntur gitu ya. Betul, ya mungkin langsung ngomong saja sama orang tuanya tanpa permisi dan sebagainya. Ya, itu tadi. Jadi kami mencoba harus tetap berkolaborasi, bekerjasama dengan berbagai pihak. Ya salah satunya dengan Kominfo juga, kami kerjasama bagaimana kami disediakan fasilitas infrastruktur untuk bisa mengakses berbagai layanan yang mungkin kami sediakan juga, terutama sampai ke sekolah-sekolah. Oh, gitu ya Pak ya. Nah, mungkin saja Pak, bagaimana sih Pak Balai Teknik Daerah Istimewa Yogyakarta ini memastikan bahwa materi budi pekerti yang diajarin ini sudah sesuai dengan nilai-nilai lokal dan budaya Yogyakarta? Kami di Balai Teknik ketika memproduksi sebuah konten pembelajaran tentunya tidak sendiri. Kami bekerjasama dengan tadi Dewan Pendidikan, kemudian juga ada MGMP Bahasa Jawa juga, kemudian berbagai stakeholder yang lain. Kami tetap kami terus melakukan proses pengkajian, ya. Jadi kami bukan ahli materi, tapi kami mencoba untuk bagaimana materi yang mungkin sudah disajikan oleh Bapak Ibu guru, kemudian sudah disiapkan oleh Dewan Pendidikan, itu kami kembangkan menjadi sebuah media. Jadi kami dari substansi materi kami ada input gitu ya, dari sekolah atau dari Bapak Ibu guru atau dari Dewan Pendidikan, baru kami proses itu, kami visualkan. Entah nanti menjadi sebuah tayangan video ataupun game edukasi, ya. Jadi bagaimana memastikan itu sesuai atau tidaknya, ya kami pasti sudah mendapatkan bahan yang sudah dikaji oleh para ahli materinya seperti itu. Ya, seperti itu. Mungkin Bapak perbincangan kali ini cukup sekian ya Bapak ya. Mungkin next time bisa dilanjut nanti ya Bapak ya. Terima kasih Pak. Baik pemirsa, terima kasih atas waktunya. Saya Lina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.